Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Titis Satria Aji dengan NIM G211180136. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek tugas akhir saya yang berjudul Monitoring dan Controlling Kepekatan Nutrisi pada Pengairan Hidroponik berbasis IoT menggunakan metode uji logic controller. Di sini alat saya bisa menampilkan pada layar LCD controller dan juga bisa menampilkan di web server. Ada tampilan ppm, batas bawah, set point batas bawah dan set point batas atas. Dan di sini tampilan set point kenaikan tiap hari. Jadi 800 misal ada kenaikan 30. Nah, per hari akan naik 30 terus sampai nilainya ditampilkan di sini. Lalu di sini ada value ppm, ada 741 di bawah dari set point. Maka di sini saya akan mencoba untuk menyamakan dengan set point perharian ini. Saya mencoba dengan metode auto. Nah, di sini relay akan berhenti memompa karena sudah mencapai target. Di sini 941 dan di sana ada cairannya, cairan B, dan di sini cairan A dan di sini cairan B. Nah, di sini ada pompanya yang mengalirkan cairan nutrisinya ke tanaman hidroponik saya. Di sini ada tanamannya, selada, dan juga ini ada hidroponik dengan metode NFT atau nutrien film. Untuk pelengkapnya ada di sini power supply yang menghubungkan ke pompa-pompa saya untuk mengalirkan daya. Untuk penjelasan codingnya, saya akan menampilkan dengan merekam layar monitor saya sendiri. Lalu saya jelaskan tiap coding yang mengontrol alat saya ini semua. Dan juga nanti saya akan buat video sendiri untuk cara-cara menghidupkan atau memakai alat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai coding yang tertanam pada microcontroller saya. Untuk di sini ada library ESP8266 HTTP client atau HTTP client untuk ESP8266. Lalu ada library Wi-Fi untuk ESP8266. Ada library Gravity TDS bawaan dari TDS Gravity atau DF Robot. Di sini ada EEPROM, library EEPROM. Lalu ada library Liquid Crystal I2C. Lalu ada setting untuk menyeting pada variabel LCD. LCD-nya itu 16x2 di sini. 16x2. Lalu saya mendeklarasikan TDS sensor pin pada pin analog 0 atau A0. Dan di sini memanggil library Gravity TDS untuk variabel Gravity TDS. Lalu ada
beberapa variabel di sini. Gunanya untuk menyimpan data, ada beberapa tipe variabel, ada float, integer, ada useInt, long, constInt, dan constchar. Di sini ada TTS value untuk menyimpan data TTS, untuk menyimpan data value. Ada XTTS bertipe integer, ADC, rentang, nilai, dan CPB. Lalu untuk relay cairannya, ada cairan A di sini nanti untuk otomatisasi. Saya mendeklarasikan variabel dengan nama cairan A dan BC di sini. Lalu di sini ada integer manual. Apabila nanti di webnya ini manual, dia akan bernilai 0. Jika 1 nanti akan auto. Ada useInt long untuk variabel waktu milis dengan satuan milisecond atau milidetik. Di sini ada beberapa untuk beberapa kondisi. Jadi ada beberapa variabel waktu sebelum untuk beberapa kondisi yang menggunakan milis. Di sini ada integer relay, integer relay, variabel relay A untuk menyimpan data relay. Relay di sini relaynya bernilai 1 atau 0. Jadi untuk relay 0 itu menyala dan 1 itu untuk mati. Bukan 1 nyala, 0 mati, tapi 0 untuk menyala dan 1 untuk mati. Di sini saya variabel relay A saya deklarasikan pada pin 14 not MCU. Lalu ada relay B di pin 12, relay C di pin 13, dan relay D di pin 15. Lalu di sini ada SSID, password untuk WiFi saya, dan di sini untuk host. Jika sudah webnya sudah di hosting, maka di sini diganti jadi HTTP atau link laman webnya. Di sini yang sudah saya hosting berhubung masih error, saya menggunakan IP dulu atau masih lokal dulu. Di sini IP saya di 192.168.1.4. Lalu ini LCD begin untuk setting LCD-nya. Serial begin untuk komunikasi serial. Di sini ini untuk komunikasi LCD. Di sini komunikasi serial. Nah, di sini set pin TTS sensor pin tadi di pin A0. Lalu set ref itu tegangannya. ADC range-nya ini bitnya bernilai 1024. Ini udah standar dari ininya TTS robot. Lalu komunikasi gravity. Nah, di sini relay A saya deklarasikan sebagai output, termasuk relay B, C, dan D sebagai output di sini. Lalu di sini untuk pengecekan saja, apabila terkoneksi maka akan di LCD akan terprint atau tertampilkan terhubung. Kalau masih belum terhubung,
kondisinya berbalik, maka akan mencetak titik-titik terus sampai terhubung sampai di sini sesuai kondisi di sini. Ini untuk penjalanannya di loop. Apabila gagal connect, maka di sini akan di komunikasi serial akan tertulis gagal connect sampai berulang-ulang diulangi sampai memenuhi kondisi atau terhubung. Di sini portnya saya di 80. Di sini saya berada di 80 untuk port busnya. Nah, untuk di sini saya membuat variabel link berupa string, lalu HTTP client saya beri variabel HTTP, dan link di sini saya deklarasikan. Link di sini memerintahkan HTTP, lalu di sini IP mengambil data host, string host di sini. Nah, saya mengambil data ini, IP di sini. Ini diambil, lalu di mana di web sensor 2 sini, web sensor 2, lalu di terima data, di file terima data saya tampilkan di sini. Terima data aja. Nah, di sini dia akan menampilkan nilai XTTS. Ini untuk mengirim data. Di sini untuk menerima data, maksud saya. Terima data. XTTS itu untuk pengkalibrasian di sini. Nah, nilai XTTS itu hasil dari ini. Jika sensor mengalami selisih berapa, maka bisa dikalibrasi, disesuaikan. Misal ada selisih 2 sama sensor penguji, di sini bisa ditambahkan 2, maka di sini ini akan menyimpan di database, lalu di sini akan memanggil nilai itu, lalu memberi feedback echo XTTS yang akan dikirim di sini. Di sini HTTP bikin ini komunikasi ke link ini, lalu diambil datanya, dan datanya masih berupa string respon, string dengan variabel respon. Kalau masih berupa string, maka tidak muncul angka, tapi kayak tulisan-tulisan. Maka di sini untuk bisa menampilkan berupa integer, di sini diubah menjadi respon.toInteger, to int. Variabel string di sini diubah menjadi integer, maka akan muncul nilai sini. Nah, TDS value tadi yang selisih 2, terus ditambah sama kalibrasi tadi tambah 2, maka akan mencapai sesuai sensor penguji tadi. Lalu di sini untuk menampilkan di komunikasi serial. Lalu selanjutnya ini untuk setting ke LCD, untuk tampilan di LCD. Ini cetak value, tulisan value.
Lalu di sini cetak XTDS. XTDS itu variabel XTDS di sini berupa ini ya, TDS value ditambah respon tadi. Maka akan tertampil nilai, lalu setelah nilai green line ada tulisan ppm. Nah, di sini untuk mengirim data dari microcontroller ke database, mengirim data value ke web. Ini saya deklarasikan menjadi link 2, tadi link aja di sini. Di sini saya ubah jadi link 2 karena kalau sama tidak bisa. Terus HTTP 2, link 2 saya perintahkan seperti tadi ya, ambil host, string host, ambil IP-nya 192.168.1.4 tadi di web sensor 2, lalu di file kirim data.php di mana XTDS ini akan dikirim nilai XTDS berupa string, dikirim ke kirim data nilai di sini, kirim data nilai. Maka di server web akan mengambil variabel XTDS di sini, XTDS, variabel XTDS ini diambil, lalu diupdate ke tabel sensor, lalu di filenya TDS value. Nah, di TDS value sama dengan XTDS mengambil data ini tadi. Komunikasi HTTP dengan link 2 ini, lalu diambil ke sini dan tutup HTTP 2N. Dan ini cara kerjanya sama, mengirim data. Kalau ini mengirim string ATC, di sini juga ini menerima. Cara kerjanya sama, hanya membedakan kalau ini menerima dari server, di sini mengirim dari microcontroller ke server atau database. Lalu saya akan menjelaskan di sini. Untuk di sini ada, ini belum saya riset karena di sini belum saya ganti tadi. Ada kenaikan set point per harian. Jadi di sini rumusnya kenaikan, ini untuk kenaikan per hari. Jadi untuk setiap hari ada kenaikan berapa, tergantung di sini. BA to in, ini batas atas bernilai integer, batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya 700 dikurangi 500. Lalu dikurangi lamanya ini untuk berapa hari. Untuk konsentrasi 500 sampai 700 batasnya itu untuk berapa hari. Di sini saya men-set untuk 7 hari. Maka di sini dibagi 7. Jadi batas atas dikurangi batas bawah, lalu dibagi lama untuk 7 hari. 7 hari masa pertumbuhan. Nah, hasilnya akan disimpan pada variabel kenaikan di sini. Di sini
variabel SPB sama dengan BB to in. SPB itu sama dengan batas bawah. Nah, ini untuk variabel usain longs untuk waktu sekarang sama dengan milis, satuannya milidetik atau millisecond, dengan nilai sama dengan SPB ini. Maka waktu sekarang dikurangi waktu sebelum apabila sudah sampai nilainya ini sama dengan ini atau lebih besar ini, lebih besar sama dengan 300.000, berarti 300.000 itu 5 menit karena satuannya milidetik ini, maka segini 300.000 untuk 5 menit akan mengeksekusi, yaitu waktu sebelum sama dengan waktu sekarang. Jadi sampai apabila waktu ini sudah memenuhi ini, maka waktunya akan disimpan menjadi waktu sebelum. Jadi yang sebelumnya 0 akan menjadi 3000 di sini. Waktu sebelum di sini akan menjadi 3000, lalu CBB sama dengan CBB plus kenaikan. Jadi CBB di sini saya variabelkan masih 0 kan. Ini masih 0 nilainya. Ditambah dengan kenaikan. Jadi kenaikan tadi hasilnya dari ini, misal 700 dikurangi 500 dibagi lama to in. Akan hasilnya di sini, ditambah kenaikan di sini. Lalu nilai sama dengan SPB ini, batas bawah, ditambah dengan CBB ini tadi, kenaikan tadi. Maka nilai perhariannya akan didapat pertambahannya. Jadi misal kalau di sini batas bawah hari pertama adalah 500, maka di sini untuk hari kedua akan mengalami kenaikan 40 misalnya, maka di sini kenaikan set point akan menjadi 540. Dan seterusnya hari berikutnya, hari ketiga akan bertambah lagi 40. Jadi 540 tambah 40 jadi 580. Terus sampai 7 hari. Baru nanti 7 hari, apabila sudah 7 hari bisa diupdate lagi untuk merubah kenaikan konsentrasi di sini. Batas bawahnya misal menjadi 700, batas atasnya menjadi 900 sesuai takaran untuk tanaman per mingguan. Lalu ini untuk komunikasi serial untuk mencetak nilai di sini. Nilai. Ini saya untuk mencoba di sini serial buat melihat saja apakah nilainya sudah bisa muncul di sini. Lalu saya menggunakan string link 20 variabelnya. Terus HTTP 20, link 20 mengeksekusi ini, mengambil IP, lalu mengirim data ke ini, kirim data nilai 6. Kirim data nilai 6. Nah, di sini. Dia akan diupdate ke setBoom. Tabelnya, nama tabelnya setBoom. Lalu di set ke BB harian. Ya, BB harian. Saya tampilkan database-nya sebentar. Admin. Web sensor. Nama tabelnya setBoom. Nah, di sini. Ini akan terus bertambah sesuai waktu yang sudah ditentukan tadi. Kalau di sini per 5 menit karena saya untuk demonstrasi, maka
saya ubah ke 5 menit. Kalau per harian, maka nanti bisa diubah ke waktu milisecond untuk 1 hari itu berapa, maka ditaruh di sini nanti. Nah, dikirim lalu komunikasi ke link 20 tadi, ini dikomunikasikan, diambil ke sini, lalu tutup HTTP 20N. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan lagi, tapi tidak dengan hidroponiknya, hanya dengan 2 cairan. Yang satu cairan biasa atau air baku, dan yang satu sudah diberi cairan AB mix. Jadi ada perbedaan angka. Yang satu mungkin sudah standar ppm mingguan, dan yang satu cairan baku yang masih di bawah standar atau di bawah batas bawah atau set point. Nah, di sini sudah terupload. Untuk ini saya buat manual dulu. Mati ya. Di sini cairan bakunya bernilai saya letakkan dulu. Bernilai 162. Maka di bawah set point ini kenaikan di sini. Set point bawah yang dibaca di sini, bukan di sini, ini untuk acuan standarnya untuk mingguan antara 500 sampai 700. Maka dari 500 ini akan mengalami kenaikan sebesar 28 di sini. Maka tiap hari akan mengalami kenaikan 28 sampai 7 hari ke depan. 28, hari berikutnya tambah 28 lagi ya, hari berikutnya tambah lagi 28 lagi sampai selama 7 hari. Nah, di sini untuk air bakunya di bawah set point ini. Maka kalau di auto, maka seharusnya relay A dan B itu menyala untuk menyemprotkan cairan AB mix. Kita coba untuk cairan yang ini kita coba untuk mode auto dulu. Maka akan menyala selama 1 detik untuk selama 1 detik. Akan mati nyala. Itu nyalanya hanya 1 detik, terus mati lagi, 1 detik lagi, nyala lagi, sampai di sini nilainya di atas ini atau sama dengan ini. 58. Saya pindahkan ke nilai yang mungkin sudah standar, ke cairan yang sudah diberi AB mix. Ini saya masukkan. Nilainya 584, maka otomatis langsung di sini untuk mode autonya tadi. Kalau auto apabila ini batas bawahnya yang ini, ppm di sini XTDS. Di sini apabila di bawah ini, maka kalau auto menyala. Tapi kalau di atas ini 700 batas atas, maka yang menyala yang ini relay C. Dan apabila nilainya berada di antara 528 sampai 700, maka kondisi terakhir S tadi mati semua. Maka di sini mode auto, di sini mati semua. A, B, C-nya. Untuk relay D ini untuk relay pengairannya. Jadi ini tidak untuk mengalirkan air nutrisinya ke tanaman hidroponik. Ini pompa pengairan. Ini untuk pompa cairan 1, 2, 3 di sini ABC. Nah, untuk tiap hari akan mengalami 28. Nanti apabila naik terus di sini
di sini tertinggal atau nilainya lebih kecil dari ini, maka otomatis nanti akan dinaikkan lagi sampai batasnya di atas ini ataupun sama dengan kenaikan set point di sini per harian. Di sini nilai 500 sampai 700 ini untuk tanaman 7 hari. Mungkin untuk minggu selanjutnya bisa diganti lagi, mungkin diupdate ke ini diganti 900, ini ganti 700. Datanya akan disimpan di sini. Tadi di sini 163 akan mengalami kenaikan. Ini dikirim per berapa menit? Per 1 menit mungkin ini di sini. Ini masih saya setting 1 menit. Untuk kedepannya mungkin per setengah hari atau 6 jam mungkin baru bisa terkirim ke data agar tidak menumpuk sebanyak ini sampai 80, 709. Atau mungkin bisa per harian saja di tampilannya. Ini juga bisa di print. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk codingannya. Untuk video terakhir saya akan menjelaskan mengenai cara pemakaian atau cara menyalakan alatnya. Ada beberapa tahapan. Oke, next video untuk penjelasan mengenai cara pemakaian alat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan atau memakai alat monitoring dan controlling ini. Yang pertama, adapter pastikan sudah terkoneksi ke stop kontak atau daya. Lalu di sini dihubungkan ke alatnya. Pastikan ini tuasnya atau switchnya keadaan mati. Kita hubungkan. Setelah dihubungkan, sebelum switchnya dinyalakan, pastikan tuasnya ke arah kanan. Ini tuas untuk menonaktifkan relay. Karena apabila relay menyala, maka koneksi di sini akan terganggu, tidak bisa terhubung ke internet. Maka dimatikan dulu sampai terhubung, baru dinyalakan relaynya. Di sini saya coba untuk menyalakan. Connecting. Nah, apabila sudah terhubung, relay bisa dinyalakan. Nah, di sini relay sudah keadaan nyala. Lalu untuk suplai dayanya ke pompa, di sini saya memakai power supply 12 volt kira-kira. Saya hubungkan ke daya atau ke stop kontak. Ini pompanya bisa secara manual atau bisa secara lewat web. Sini menyala. Atau mode auto ini untuk otomatisasi, menyamakan BPM-nya ini.
nyala setiap detik kalau auto sampai ke set point. Setiap 1 detik nyala lalu mati, 1 detik nyala lagi lalu mati. Saya up-kan, dan ini saya up-kan untuk relay D-nya. Begitu kira-kira untuk aktivasi alatnya. Di sini sensornya terendam ke air biasa. Untuk penjelasan cara mengaktifkan alatnya cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.